Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video ibu ya. Ini tentang anticipatory guidance. Jadi kita belajar tentang antisipasi yang akan terjadi khususnya kepada balita. Jadi dulu waktu asuhan kehamilan, ibu pernah menyampaikan tentang antisipatory pada ibu hamil. Mudah-mudahan masih ingat ya antisipatory itu apa. Nah sekarang antisipatorinya terjadi pada balita ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi ibu tidak membahas lagi nih antisipatori waktu hamil gitu ya. Pada slide awal sengaja ibu sampaikan slide ini, dan slide ini ada di slide terakhir pembahasan ibu, yaitu tentang menjaga keselamatan anak. Nah, kenapa ini terjadi? Slide ini berkaitan dengan tugas pertumbuhan anak. Jadi anak itu kan punya tugas dia, seperti misal anak usia 36 tahun dia sudah bisa menaik tangga. Dia harus bisa ngotel sepeda. Nah, berhubungan dengan tugas perkembangannya dia, kadang ada sesuatu hal yang menyertai seperti ancaman untuk keselamatan anak. Misalkan dia lari-lari di jalan, kemudian ada motor, atau pada tugas pertumbuhannya dia sudah merangkak. Pada saat merangkak dia lihat kabel yang masih berantakan, kemudian dia colokin ke listrik dan lain sebagainya. Jadi anticipatory guide dengan keselamatan anak dan tugas pertumbuhan itu serangkaian, jadi dia saling berkaitan. Seperti kita lihat di slide ini ya, data menunjukkan bahwa cedera yang tidak disengaja merupakan penyebab kecacatan dan kematian utama pada anak di bawah usia 5 tahun. Sedangkan dari tugas perkembangannya dia, usia segini mungkin dia lagi aktif-aktifnya, dia lagi rasa ingin tahunya besar dan yang lain sebagainya ya. Nah, penelitian menyatakan bahwa anak yang sangat aktif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, yang tidak biasa gitu, maka dia akan memiliki kecenderungan cederanya lebih besar. Karena dia akan trial, dia akan coba terus. Apa nih, bunyi apa nih? Ini apa ya? Ini gimana nih kalau misalkan ini disatuin dan yang lain sebagainya. Nah, dengan kewaspadaan kebanyakan cedera dapat dihindari. Namun, cedera terkadang tidak terjadi pada saat orang tua mengawasi dengan seksama, tetapi saat mereka dalam keadaan stres. Jadi, anak kalau misalkan dalam keadaan stres, itu kita tidak boleh meninggalkan dia. Karena pada saat anak itu stres, dia akan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dia, seperti loncat atau banting gelas gitu ya, dan yang lain-lain. Pokoknya hal itu dapat diatasi kalau misalkan orang tua ngawasin dan tidak meninggalkan anak pada saat stres. Lagi ngamuk nih, jangan ditinggalin. Seperti misalkan dia lagi ngamuk terus dia banting gelas ya. Nah, gelasnya ini dapat mengakibatkan dia cedera, injek atau tangannya kena serpihan kaca dan yang lain sebagainya. Nah, ini banyak yang terjadi gitu. Nah, di slide selanjutnya yaitu pencegahan kecelakaan pada masa anak prasekolah. Sebetulnya ada tuh pencegahan kecelakaan pada anak-anak masa bayi ya, toddler. Nanti bisa dibaca di slide-nya. Slide ibu tentang anticipatory guide dan menjaga keselamatan anak ya, nanti dibaca. Jika dilihat di slide, coba perhatikan, ada anak yang sedang ngambil air panas, ada anak yang sedang minum deterjen atau obat-obatan ya, ada anak yang naik-naik sampai mengakibatkan dia jatuh atau kecelakaan. Nah, hal ini sering terjadi pada anak prasekolah. Dia yang daya keingintahuannya tinggi, dia yang rasa ingin tahunya tinggi, aktif ya. Nah, hal ini dapat mengakibatkan beberapa kecelakaan yang terjadi pada anak-anak prasekolah, baik di rumah ataupun di sekolahnya. Nah, hal ini bisa kita lakukan anticipatory guide. Gimana caranya? Nah, caranya adalah sebelum anak memasuki prasekolah, berarti anak ini masih dalam masa balita ya. Pada anak usia balita, ibunya kita berikan pendidikan kesehatan bahwa pada saat anak nanti
usia prasekolah akan ada tingkat keingintahuan yang lebih tinggi lagi. Misalkan kita tahu nih karakter anak, kok ini anaknya ibu ini tuh aktif. Nah, kita bisa melakukan anticipatory guide agar kecelakaan pada usia yang akan datang bisa ibu atasin pada saat sekarang ini. Jadi manfaat anticipatory guide adalah untuk mempersiapkan orang tua pada saat perkembangan anaknya yang akan datang, begitu ya. Mudah-mudahan ini dipahami dulu nih konsep dasar anticipatory guide-nya. Kemudian ibu ingatkan lagi bahwa anticipatory guide merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi kita tahu perkembangan yang akan datang itu si anak ini gimana nih sesuai karakternya. Nah, bisa diantisipasi atau dipersiapkan pada saat sekarang ini ya, agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana. Kemudian pemberian bimbingan kepada orang tua dapat dilakukan oleh bidan sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga orang tua akan mengetahui apa yang akan terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Jadi sudah dipersiapkan ya orang tuanya, tapi itu juga sesuai sama karakteristik anaknya. Kan kita sudah mengikuti anak tersebut ya, anaknya ini aktif, oh anaknya ini rasa ingin tahunya tinggi gitu. Nah, hal yang seperti itu bisa kita antisipatori ya. Nah, ini ada tahapan anticipatory guidance. Yang pertama adalah pada bayi, yaitu usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, memahami adanya proses penyesuaian orang tua dengan bayinya. Pada saat ibu nifas, dia kan masih terfokus pada ibunya ya, pada dirinya. Nah, hal ini juga perlu dipahami antara ibu sama bayi. Membantu orang tua untuk memahami kebutuhan bayinya, terutama untuk kebutuhan nutrisi, kebutuhan rasa hangat, kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan kasih sayang ya, kebutuhan dasar pada bayi baru lahir. Untuk antisipatori pada bayi, dia lebih fokus kepada kebutuhan dasar bayi baru lahir ya, karena dia itu kan masih proses adaptasi antara intrauterin ke ekstrauterin ya. Jadi biar tidak kehilangan panas, nah maka bayinya perlu ini diantisipasi dari awal agar bayinya itu pertumbuhannya baik. Maka bagaimana gitu agar bayinya itu tidak sesak nafas, atau misalkan tali pusatnya tidak infeksi, harus bagaimana orang tuanya. Nah, ini antisipatori untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan, lebih ditekankan kepada kebutuhan dasar baik fisik maupun psikologis bayi itu sendiri gitu. Pada masa toddler, antisipatori guide yang perlu dilakukan ke orang tua adalah menyiapkan orang tua untuk antisipasi adanya perubahan tingkah laku dan kebiasaan anak. Yang tadinya anak belum bisa jalan, sekarang dia udah bisa lari. Berarti kita sudah mengantisipasi untuk masa toddler ini. Berarti sebelum masa toddler sudah diberikan pembinaan-pembinaan atau informasi kepada orang tua. Nanti anak pada saat dia sudah berjalan akan apa saja yang dapat terjadi. Misalkan anak sudah usia toddler itu harus ada toilet training, sehingga orang tua pada usia sebelum toddlernya bisa dipersiapkan kayak gitu. Kemudian mengkaji kebiasaan nutrisi secara seimbang, karena anak sudah banyak aktivitas ya pada masa toddler itu. Mencegah timbulnya bahaya di rumah, ini banyak sekali kejadian kecelakaan pada masa toddler ini, baik dari dia ngambil mainan atau makanan di atas meja dan akhirnya jatuh kena kakinya, terutama di air panas, atau kecelakaan-kecelakaan di jalan. Sering terjadi ya ini pada anak-anak masa toddler. Kemudian perlu adanya ketentuan-ketentuan disiplin, tapi yang lembut kita sampaikan dalam menegakkan peraturan sehari-hari melalui diskusi yang menyenangkan, misalkan jam tidur, jam nonton TV, jam main, jam makan. Lebih baik kalau makan itu di rumah, setelah makan anak boleh main. Ya jangan dibiasakan anak main sambil disuapin gitu ya. Sebetulnya itu kurang bagus. Jadi makan dulu di rumah, habis selesai makan anak boleh main. Yang seperti itu
boleh diterapkan pada masa toddler ini. Peraturan-peraturan, norma-norma, ini yang baik, ini yang tidak, boleh diterapkan. Kemudian perlunya tentang kebutuhan mainan dan bermain yang dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan. Bermain yang seperti apa yang harusnya dia boleh dilakukan dan tidak dilakukannya gitu ya. Mengenali kebutuhan untuk menyiapkan adik baru. Nah, pada masa toddler banyak teman-temannya biasanya sudah punya adik. Nah, ini juga kadang menimbulkan beberapa persiapan ya. Misalkan, "Ma, saya pengen punya adik baru," gitu, seperti si ini misalkan temannya. Nah, itu sudah diantisipasi, barangkali orang tua belum merencanakan adik baru, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus sudah diantisipasi. Namanya anticipatory guide pada usia toddler. Kemudian sebelum anak itu masuk usia prasekolah, artinya 3 sampai 5 tahun ya, 36 sampai 72 bulan, itu pada masa akhir toddlernya, nah orang tua harus sudah dipersiapkan. Bu, nanti anak ibu misalkan bulan depan itu memasuki usia 3 tahun, atau barangkali ibu merencanakan anaknya untuk prasekolah, mengikuti pendidikan usia dini, apa saja yang harus ibu persiapkan, apa saja yang akan ibu hadapi gitu, kemungkinan besar ya di masa prasekolah. Misalkan petunjuk bimbingan diperlukan walaupun kesulitannya lebih sedikit dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Pada masa anak prasekolah biasanya tidak sesulit anak toddler. Ya, dia lebih kadang sudah dapat mengikuti permainan gitu ya, karena dia sudah mengenal teman sebayanya. Nah, pada masa ini dia itu perlu diberikan penjelasan secara dini dan sederhana terhadap perlindungan pada rasa ingin tahu. Jadi dia kita menyampaikannya lebih gampang pada masa anak prasekolah ini, tapi anak prasekolah ini rasa ingin tahunya lebih tinggi. Nah, boleh pada saat ini kita masukkan pendidikan seksual dini. Misalkan pendidikan seksual dini itu hal apa saja yang boleh dipegang oleh orang lain gitu. Misalkan yang tertutup oleh baju itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jadi yang dipegang oleh orang lain boleh kepala diusap gitu ya, atau tangan atau kaki. Yang tertutup baju itu tidak boleh dipegang. Yang seperti itu boleh dilakukan atau dipersiapkan orang tua sebelum anak masuk usia prasekolah. Ya, seperti pelecehan-pelecehan seksual itu anak sudah dikasih tahu dulu. Hal apa saja yang dapat membahayakan, misalkan orang lain yang menjemput di sekolah, orang asing, orang yang tidak dikenal, orang yang dengan ciri-ciri yang seperti ini boleh dilakukan dengan bertahap pada anak-anak prasekolah. Kemudian karena anak prasekolah itu dia akan keluar dari rumah dan mengikuti lingkungan di sekolahnya, maka ini juga harus dipersiapkan kemandirian anak. Kan ada sosial kemandirian tuh ya, aspek perkembangan tuh ada 4, salah satunya adalah sosial kemandirian. Nah, ini anak harus dipersiapkan saat di sekolah ditinggal gitu. Dia harus berinteraksi dengan temannya, harus berinteraksi dengan guru, berkonsentrasi, mengikuti di sana aturan-aturan, mengikuti atau beradaptasi dengan lingkungan sekolah, itu harus dipersiapkan sebelum anaknya masuk prasekolah. Ya, toilet training juga harusnya sudah berhasil karena akan menimbulkan psikologis atau tekanan saat anak belum berhasil toilet training. Bisa jadi dia pipis di kelas dan yang lain-lain gitu ya, harus dipersiapkan dulu. Jadi secara garis besar anticipatory guide adalah mempersiapkan orang tua untuk perkembangan anak di masa yang akan datang. Di masa yang akan datangnya itu yang dalam waktu dekatnya. Misalkan anaknya sudah mau memasuki usia toddler, berarti mempersiapkan orang tuanya pada saat anak di bawah 1 tahun. Itu apa saja yang akan terjadi di masa 3 sampai 5 tahun misalkan gitu. Atau anaknya usia 2 tahun ya, maka orang tua harus memahami perkembangan anak pada usia 3 sampai 5 tahun itu apa saja yang akan terjadi, prediksinya orang tuanya yang akan mempersiapkan. Itu secara garis besar ya anticipatory guide itu seperti itu. Kemudian ini ada pendidikan orang tua dalam melaksanakan anticipatory guide.
Ya, orang tua harus memahami bahwa yang pertama, kecelakaan merupakan kejadian yang menyebabkan kecacatan, bahkan kematian pada anak. Jadi harus mengantisipasi bahwa tingkat ini tinggi. Misalkan dia pakai stroller ya, atau baby walker, dia bisa jatuh mengakibatkan kecacatan, bahkan barangkali dia sampai kesetrum mengakibatkan kematian. Nah, itu harus dipahami betul. Kemudian, kepribadian anak adalah salah satu faktor pendukung terbesar terjadinya kecelakaan. Sehingga orang tua harus tahu karakter anaknya masing-masing. Anak kadang ada yang tertutup, ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang lebih aktif, mungkin ada yang hiperaktif gitu. Ada yang cerewet, ada yang pendiam dan yang lain sebagainya. Ini merupakan karakteristik anak masing-masing, pembawa dia ya. Jadi pendekatannya juga sesuai sama pendekatan yang dia sukai, pelan-pelan gitu, atau kalau dia sensitif ya dengan lembut. Kalau dia lama mencernanya, kita dengan bahasa atau dengan gambar dan yang lain-lain. Itu orang tua harus paham betul karakter anaknya masing-masing, sehingga pada saat pendidikan seksual dini atau aturan-aturan itu bisa diterima oleh anak gitu. Dia tidak merasa dihakimi, tidak merasa main jadi dikekang, tidak merasa kok jadi banyak aturan gitu setelah saya rada gede dan lain sebagainya. Selain orang tua mempersiapkan dirinya sendiri, nah orang tua juga harus mengkaji lingkungan. Lingkungannya bagaimana di sekitar anak kita bermain, atau lingkungannya bagaimana di sekitar sekolahnya. Setelah lingkungan dikaji, nah baru bagaimana caranya orang tua menyampaikan kepada anak pola asuhnya, metode bermain. Barangkali di lingkungan itu ada hal-hal yang membahayakan seperti sungai gitu ya. Itu harus betul-betul disampaikan kepada anak mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak boleh dia lakukan begitu ya. Jadi orang tua adalah ujung tombak keberhasilan dari pelaksanaan anticipatory guide ini. Oke, sepertinya sudah selesai pembahasan tentang anticipatory guide. Mudah-mudahan dapat dipahami. Pada intinya, anticipatory guide adalah mengantisipasi hal yang akan terjadi, khususnya pada anak balita ya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi orang tua yang kita cerdaskan dalam mengantisipasi perkembangan balitanya yang akan datang, begitu ya, baik secara perlindungan kecelakaan, perlindungan perlakuan seksual, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya sampai aturan-aturan yang harus diterapkan pada orang tua untuk mengantisipasi perkembangan anaknya di usia yang akan datang. Jadi itu yang namanya anticipatory guide. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.